怪獣極み。 Halo semuanya, selamat datang di channel Nekotaku. Di video kali ini, aku akan melanjutkan alur cerita anime Tensei Kenja no Isekai Life. Saat ingin mengujinya, Geigel melarang Yuji karena efek akan sangat besar. Jadi Yuji tak jadi menggunakannya. Dan berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Sebelum pergi, Geigel menanyakan nama Yuji, namun Yuji tidak memberitahukan namanya, karena ia tak ingin menjadi pusat perhatian. Di sisi lain, terlihat orang yang mencurigakan dari syafaat bulan biru mendapatkan kekuatan. Mungkin saja ini pimpinan mereka atau bukan, serta Bapak Style dan muridnya yang sedang berada di Ordarion. Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai Yuji yang dalam perjalanan menuju kota Ordarion pun akhirnya sampai ke sana. Kota yang sangat berbeda dibandingkan kota yang sebelumnya. Sangat sunyi dan menakutkan. Tentu itu karena tempat ini menjadi markas utama dari syafaat bulan biru. Yuji terus langsung ke dalam kuil petualang. Semua orang yang ada di sana terus memperhatikannya. Tentu Yuji sadar akan dirinya yang menjadi pusat perhatian semua orang. Setelah melihat misi-misi yang ada, ia tak jadi mengambil misi dan meninggalkan slime-nya untuk mengawasi orang-orang di sana. Dan benar, orang yang dicurigai Yuji pun berasal dari syafaat bulan biru. Yuji mendengarkan obrolan mereka dari restoran di kota melalui slime-nya. Dua orang tersebut mengetahui Yuji. Mereka membahas tentang Yuji. Karena banyak rencana mereka yang telah gagal karena mungkin saja Yuji yang melakukannya. Dan mendengarkan satu nama pemimpin mereka, Walter. Saat mendengarkan obrolan mereka, Yuji yang berada di tempat makan dihampiri oleh Bapak Style dan muridnya Johan. Yuji dibawa ke dalam gereja yang cukup aman untuk mereka berbicara tanpa diketahui oleh syafaat bulan biru. Style memberitahu Yuji tentang masa lalunya dan orang yang bernama Walter, bahwa dulunya ia merupakan petualang dan orang yang kasar. Ia membentuk gereja bulan biru. Semakin lama pengikutnya pun bertambah. Begitupun dengan Walter. Walter awalnya adalah orang yang sangat beriman, namun karena ia sangat bersungguh-sungguh, akhirnya membuat Walter menganggap Style sebagai pengganggu yang harus dilenyapkan. Kemudian di suatu hari, Walter menerima wahyu dari Tuhan yang menyuruhnya untuk membubarkan gereja bulan biru. Namun ia tak menjalankan wahyunya karena takut teman-temannya selama ini menghilang. Keesokan harinya benar saja, gereja tempat mereka habis terbakar membuat hampir seluruh pengikutnya mati. 次第に行き場を失った荒くれ者たちや村人たちが身を寄せるようになりました。 Style sangat kesal karena tak menuruti wahyu yang diterimanya. Karena itu Walter yang mengambil alih kepemimpinan dan merubah namanya menjadi syafaat bulan biru. Setelah memberitahu Yuji, Style mengatakan wahyu yang diterimanya baru-baru ini, bahwa ia disuruh membawa utusan Tuhan ke tempat pertama bencana, yang berarti kota ini. Namun Yuji masih tak percaya ia adalah utusan Tuhan. Akan tetapi, Bapak Style menekankan bahwa orang yang bisa menggunakan belati ketis adalah utusan Tuhan. 世界に救済をもたらすことを目的としました。それが今の救済の草月なのです。 Setelah percakapan mereka hingga sore hari, Yuji kembali ke penginapannya. Di sisi lain, Johan menanyakan apa benar Yuji adalah utusan Tuhan.
Dan mengapa Style tak mengatakan wahyunya sampai akhir? Dan Style mengatakan bahwa jika dikatakan sampai akhirnya, membuat utusan Tuhan mempertanyakan tentang Tuhan. Scan berpindah ke markas syafaat bulan biru. Salah satu pengikutnya melaporkan tentang Style yang menemui utusan Tuhan Yuji. Setelah itu, Walter menuju tempat seperti mesin pembuatan cairan yang dianggapnya menjadi Tuhan dan memberikannya kekuatan. Di kamar Yuji jadi terpikirkan tentang legenda belati tersebut. Namun di saat memikirkan tentang legenda, ia pun mengingat tentang legenda seorang tamer yang menggunakan slime-nya untuk mengangkut barang saat di desa bersalju. Jadi ia memutuskan untuk menanyakan legenda tersebut ke Bapak Style. オルダリオンの町でシュタイルが死者らしきものと会ったと報告が入りました。 Keesokan harinya, Yuji yang ingin bertanya tentang tersebut menghampiri gereja, namun Style dan Johan sudah pergi dari subuh ke hutan. Yuji langsung berjalan juga ke dalam hutan dan menanyakan seluruh slime yang sudah tersebar di dalam hutan. Hingga akhirnya salah satu slime-nya melihat Bapak Style dan Johan tadi pagi. Scan berpindah ke Bapak Style yang berhasil menemukan pintu masuk syafaat bulan biru yang ditutupi oleh sihir. Namun Bapak Style bisa membukanya dengan hati-hati dan mereka pun masuk ke dalam tempat tersebut. Di sisi lain, Yuji pun berhasil menemukan pintu masuk tersebut dan ia langsung menggunakan sihir penetralan dan seluruh sihir di tempat tersebut langsung meledak, hilang dinetralkan oleh Yuji. Style yang sudah masuk lebih dulu berhasil mengalahkan semua penjaga di pintu depan dan sampai ke tempat Walter seperti singgasananya. Ia sangat disambut dengan Walter. Namun Style berhasil mengalahkan prajurit yang ada di sana dengan mudah. Walter kembali menceritakan tentang masa lalu mereka dan sumber kekuatan Tuhan baru mereka. Saat Style ingin bergerak membunuhnya, ternyata Johan mengkhianatinya dengan mengikat Style dari belakang. Johan menjelaskan semua tentang Yuji. Walter juga sudah tahu, karena semua rencana bencana yang menghancurkan dunia berhasil dihentikan Yuji dari kristal yang ada di hutan. Penyerangan ke kota, naga biru, hingga ledakan api yang sangat kuat pun berhasil digagalkan. Style yang sudah tak bisa bergerak hanya pasrah. Walter kembali menghidupkan anak buahnya yang sudah dikalahkan Style untuk membunuh Style. Tak lama Yuji datang dengan menerobos dinding, serta muka polasnya dan mengatakan ingin bertanya kepada Style, yang membuat Walter, Johan, dan Style terkejut bukan main, karena Yuji sudah mengalahkan semua monster yang ada di luar. Sampai di sini dulu alur cerita anime Tensei Kenja no Isekai Live yang bisa aku ceritain ke kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kedepannya lebih semangat lagi buat kontennya. Sampai jumpa di next video.